Hai guys, balik lagi di Finestation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, masih bersama Mimin dan juga Injaswati di tempat. Megatron, itu yang musuhan sama Optimus Prime di Transformer ya? Eits, sekarang nggak selalu gitu bro. Wah gila, ini scriptwriter Mimin baru ya, jadi bahasanya bukan Finestation sekali. Tapi ini tidak apa-apa. Dimana sekarang kalau kita dengar nama Megatron, yang pertama kebayang justru pemain voli cewek asal Indonesia yang pukulannya bisa bikin trauma. Bahkan beberapa wajah tidak terselamatkan karena smash ini. Apakah Mimin terlalu berlebihan? Enggak Min. Ya memang tidak, karena nyatanya seperti itu. Namanya Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, dia bukan robot, bukan juga makhluk luar angkasa dari Cybertron. Tapi sekali dia naik ke lapangan dan mulai memukul bola, semua orang langsung paham kenapa julukan Megatron itu bukan cuma keren, tapi juga sangat pantas. Sekali lagi, apakah Inces berlebihan jika menyebut Megawati Hangestri adalah pemain terbaik di dunia? Iya sih, Min, itu berlebihan banget. Yap, berlebihan memang kalau yang ini. Karena tentu Mega bukanlah pemain terbaik dunia. Kalau Indonesia memang iya. Dan sekarang kita akan membahas dari mana sih asal-usul nama Megatron. Tentu dengan bumbu lain biar konten ini agak panjangan dikit. Karena ini sebenarnya adalah edisi Mimin bingung mau bikin konten apa. Dasar konten kreator miskin. Karena seperti yang kalian tahu, membuat cuplikan dari Proliga sangat riskan dengan masa depan channel ini. Jadi daripada channel ini dipertaruhkan, mending kita bahas yang lain aja. Nanti akan Mimin cari caranya gimana biar bisa ngeliput Proliga, ataupun bisa membawakan konten ya statistik tipis-tipis tentang Proliga. Nanti biar Mimin pikirin dulu. Nah untuk sekarang kita mari dulu aja deh. Mari kita mulai. Sebelum lebih jauh ke Megatron, mending kita sedikit kenalan dulu sama yang punya julukan. Untuk nama-nama durasi. Lahir di Jember 20 September 1999, Megawati Hangestri Pertiwi tumbuh dengan tinggi badan yang makin lama makin mendukung cita-citanya yang menjadi ratu lapangan. Gak heran, bakatnya langsung nyolok dari kecil. Keluarganya juga support dan Mega konsisten latihan keras sejak remaja. Walaupun awalnya lebih suka bola ya, namun karena tingginya sang ayah menyarankan untuk bermain voli. Dan ini sebenarnya udah kita bahas di konten profilnya Mbak Mega. Silahkan klik di link atas kiri. Kanan sih. Dan siapa sangka latihan di lapangan yang berdebu, net yang sering miring, dan bola yang kadang udah butut. Jadi awal mula dari lahirnya monster di lapangan. Monster dengan tangan sakti. Asik. Masuk timnas? Cek. Main di kompetisi luar negeri? Cek. Tampil konsisten? Cek banget. Tapi tunggu dulu, sebelum dunia mengenalnya sebagai Megatron, kita balik ke salah satu titik penting karir Megawati Hangestri. Di SEA Games 2019, Mega yang waktu itu masih muda udah nunjukin kualitas yang bikin senior-senior di tim Indonesia geleng-geleng. Mimin geleng-geleng, tukang parkir depan rumah geleng-geleng, Pak RT geleng-geleng, tetangga geleng-geleng. BTW kenapa ya di depan rumah ada tukang parkir? Jadi ceritanya begini, Mega waktu itu lagi latihan bareng timnas nih, dan kayak biasa dia smash, tapi bukan smash biasa. Ini smash yang bunyinya kayak dua. Enggak sih, bam. Langsung satu gym diem. Bahkan ada senior yang nyeletuk. Gila lu Mega, tangan lu udah kayak robot. Lu Megatron apa gimana sih? Kira-kira gitu kali yang ngomongnya. Dan dari situlah julukan Megatron lahir. Awalnya cuma bercandaan di ruang ganti, tapi lama-lama makin nempel. Soalnya ya emang cocok banget. Tangan kenceng, power brutal, dan gak pernah ragu pas eksekusi. Mega pun waktu itu masih senyum-senyum aja sih dikatain Megatron. Tapi di lapangan, ya mukanya kalem, tapi bolanya kayak dilempar pakai tenaga 1000 hari puasa. Ini scriptwriter bener-bener gila, Mimin belum terbiasa sama scriptwriter yang ini. Ya julukan itu sempat mengendap di kalangan pemain dan fans lokal aja. Tapi ketika Mega mulai tampil makin gila di klub-klub maupun di ajang internasional, nama Megatron makin center disebut. Dan puncaknya pas dia gabung ke Liga Voli Korea Selatan atau V-League bareng Daejeon Kwanjang alias Red Sparks, Megatron akhirnya jadi fenomena yang cukup mengglobal. Fans Korea yang awalnya nggak familiar mulai ngeh, ini cewek Indo yang speknya bikin net goyang terus siapa sih? Dan pas cari tahu mereka nemuin satu nama yang langsung viral di sosial media Korea Selatan, yakni Megatron. Beda dari sebelumnya, kali ini netizen Korea bener-bener megang branding itu. Bikin poster lah, fan art, gif, sampai banner di stadion. Ada juga yang bikin editan kayak poster Transformer tapi mukanya Mega ditempel di badan robot. Lucu-lucu sih, tapi agak ngeri juga sumpah. Yang unik, walau dijuluki Megatron yang kesannya sangar dan gak punya perasaan ya, Mega ini orangnya super kalem. Dia bukan tipe orang yang teriak-teriakan pas dapat poin gitu, nggak ngeluarin selebrasi lebay, tapi smashnya, waduh, kadang netizen sampai bilang, Mega tuh kayak es teh manis, adem di luar tapi dalamnya ngena sampai hati, adih asik. Gaya mainnya tuh bersih, efisien, nggak banyak gerakan sia-sia. Kalian bisa lihat sendiri lah, bola dateng dia lompat, blek.
satu gerakan, 1 poin. Dan lawan cuma bisa lihat ke atas dengan mata kosong. Tu buat apa tu? Buat apa Pompeo? Emang bener-bener nih scriptwriter. Jokes. Ketika Mega masuk ke Red Sparks, banyak yang underestimate. Pemain Indonesia bisa apa sih di Liga Korea? Mana dia berhijab lagi, pasti akan susah kalau main volley dengan penutup kepala seperti itu. Tapi dalam beberapa pertandingan pertama, semua langsung diem. Mega bukan cuma bisa nyetel sama ritme permainan tim, tapi dia malah jadi mesin poin utama. Dan bukan itu aja ya, karakternya yang ramah, ketawanya yang riang, dan interaksinya yang menyenangkan bikin fans Korea jatuh hati. Mereka mulai bikin konten khusus Mega, belajar bahasa Indonesia cuma buat bisa komen. Bahkan akhirnya channel ini pun tercipta ya gara-gara Mega. Memang FOMO sekali Mimin. Ada juga yang bikin subtitle manual tiap Mega diwawancara dalam bahasa Korea ya, karena pengen tahu apa yang dia bilang. Tapi tentu Mega gak se-super power itu dan tidak sesempurna itu. Kadang juga masih banyak error, kadang juga masih serve-nya agak-agak kurang, kadang juga sembrono karena ya emang gaya mainnya ini keras banget. But ya itu semua ditutupi dengan pencapaiannya selama ini. Banyak atlet punya julukan, tapi gak semua julukan itu lengket. Julukan Megatron buat Mega sendiri ini bukan gimmick gengs, tapi dia lahir dari pengalaman nyata. Dari rasa kagum para seniornya dan dikonfirmasi oleh performa konsisten Mega itu sendiri. Megatron bukan cuma soal power, tapi soal aura. Setiap dia masuk lapangan, suasana tuh berubah. Lawan waspada, timnya semangat, penonton fokus. Bahkan ada meme yang bilang, tim lawan bisa siapin strategi apapun, tapi kalau udah kena smash Megatron, semua strategi tinggal cerita nostalgia. Asik. Yang paling penting, julukan ini bikin kita semua sadar bahwa Indonesia punya pemain kelas dunia. Punya atlet yang gak cuma kuat, tapi juga cerdas, rendah hati, dan bisa jadi wajah olahraga kita di mata dunia. Sayang masih kurang banyak yang seperti itu di Indonesia, terutama setter sih ya. Megawati alias Megatron jadi semacam simbol bahwa dari kota kecil bernama Jember bisa lahir seseorang yang mampu mengguncang stadion-stadion besar di Korea. Dan semua itu dimulai dari satu smash di SEA Games, satu komentar iseng dari senior, dan satu pemain muda yang gak pernah berhenti bekerja keras. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kenapa sih Megawati dipanggil Megatron? Jawab aja dengan bangga, karena dia bukan pemain biasa, dia lahir dari kerja keras. Julukannya lahir dari kekaguman, smashnya layaknya auman yang mencekam, dan dia membuat dunia tahu bahwa Indonesia punya Megatron sebagai pahlawan. Dan dia bukan dari Cybertron, tapi dari Jember, kebanggaan. Nah itu dia mungkin singkat konten kali ini gengs. Mimin gak tahu apakah konten ini cukup berguna atau cukup menghibur buat kalian. But paling tidak ini akan sedikit mengisi waktu luang kalian dengan hiburan-hiburan ala Vinstation. So, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn selanjutnya. See ya gengs, and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look